Welcome to Vroom Vroom Chow. Guys, perkenalkan gue Gary. Channel ini adalah Vroom Vroom Chow, dimana gue mengundang para fans F1 buat lo semua yang suka banget sama F1 tapi nggak bisa ngomongin sama temen-temen lo karena temen-temen lo lebih suka ngomongin yang lain. Gue mengundang lo buat ngomongin F1, nemenin gue. Nah, jadi emang Vroom Vroom Chow gue ciptakan buat nemenin gue ngobrolin F1. Oke, first episode gue mau langsung ngomongin soal prediksi 2021. Kita udah masuk tahun 2021, 2020 F1, what a season 2020 ya. Walaupun pandemi, tapi 2020 banyak banget momen-momen yang remarkable buat gue. Pertama mungkin ya Hamilton juara lagi dan lagi 7 kali, udah 7 kali juara. Nah, terus kemudian 2020 Lando Norris first podium dan Renault podium juga. Ricardo ditunggu tatonya, Cyril Abiteboul. Ricardo 2 kali podium. Ocon di Sakir juga podium. Mugello 2 kali red flag, 3 kali start. Lance Stroll pole position. Wow, kita kayaknya perlu berhenti ngomongin tentang Lance Stroll, menghubungkan Lance Stroll dengan Daddy Money gitu ya, karena dia ternyata punya skill gitu, jadi udah nggak relevan Daddy Money itu. 2020 Romain Grosjean, the Phoenix came from the fire gitu ya, keluar dari api, dari kebakaran, mobilnya kebelah dua. Tapi sayangnya, yang sayang dari Romain Grosjean adalah dia gak berhasil ikutan balapan lagi gitu. Padahal gue pengen banget ngelihat dia balapan lagi di, paling nggak di Abu Dhabi di terakhir ya, karena momen terakhir lu di F1, lu nggak mau ya, sebagai pembalap tuh keluar dari F1 dengan momen terakhir adalah lu kebakar, kepanggang gitu kan. Oke, 2021 lu pasti udah pada tahu ya, 2021 kita kedatangan pembalap-pembalap baru. Nikita Mazepin. Terus ada Yuki Tsunoda, very exciting. Siapa lagi ya 2021? Yang pasti Mick Schumacher, dan untuk pertama kalinya kita akan melihat nama M. Schumacher lagi di sebuah mobil, walaupun itu bukan Ferrari tapi di Haas gitu. Tapi gue tetap excited buat ngelihat Mick Schumacher membalap dengan legacy dari bapaknya, Michael Schumacher. Ya, sayangnya dari 2020 adalah dari season yang sebenarnya penuh momen yang remarkable seperti yang gue bilang tadi gitu ya. Tapi semua masih terbatas sama yang namanya pandemi. Masker, interview masih pakai masker, terus fans juga belum ada di semua sirkuit. Nah, jadi gue harap di 2021 kita bisa ngelihat lebih banyak fans gitu, karena kayak misalnya Verstappen, Ferrari gitu ya, mereka tuh nggak ada apa-apanya ternyata tanpa fans kan. Oh ya, salah satu yang perlu dicatat juga dari 2020 adalah itu mungkin season terburuknya Sebastian Vettel. Dan hopefully 2021 Vettel, Aston Martin, semoga dia bisa punya season yang lebih baik. Gue berharap banget. Oke, gue akan mulai prediksi gue dari bawah, dari nomor 20, baru habis itu ke nomor 1. Oke, jadi di nomor 20, sorry to say, tetap Latifi. Latifi bukan pembalap yang tanpa potensi menurut gue ya. Dia punya potensi, tapi Williams gitu, walaupun dia pay driver tapi dia tetap bagus gitu ya. Dia seorang pembalap yang bagus, bukan berarti dia pay driver terus dia pembalap bego gitu kan. Cuma dia pembalap bagus, tapi mungkin Williams belum bisa naik banget di tahun 2021 gini. Apalagi 2021 seperti yang mungkin lu semua udah tahu, itu 2021 nggak ada perubahan chassis, nggak ada perubahan sasis, nggak ada yang ganti mobil sampai 2022. Jadi 2021 ada chassis break, development break, jadi nggak ada development untuk 2021 kecuali untuk McLaren yang ganti engine ke Mercedes dari Renault. Jadi gue nggak ngelihat Latifi beranjak dari posisi ke-20 di 2021. Walaupun untuk Russell mungkin gue lebih ya punya harapan lah buat Russell. Itu kayaknya Russell bisa lebih naik lagi di 2021. Oke, jadi nomor 20 Latifi,
what can I do? Oke, lanjut nomor 19. Nomor 19, Nikita Mazepin. Yes, banyak banget kontroversinya. Tapi terlepas dari kontroversi itu, mungkin gua ngelihat dia di F2 tetap merupakan seorang pembalap yang punya potensi, pembalap muda, punya financial power juga dari bapaknya miliuner. Nah, Mazepin nomor 19. Lanjut 18, Giovinazzi. Gua rasa masih akan berada di sekitar posisi itu ke 18. Mungkin nggak banyak perubahan dari Alfa Romeo, dan ya mungkin banget akan ada kejutan di 2021 dari Alfa Romeo, tapi ya untuk mencapai ke midfield gitu ya, ke papan tengah atau bahkan di atas 10 besar itu mungkin masih jauh. 17, Raikkonen, sorry to say, one of my favorites, the Iceman. Gua rasa ya dia balap sekarang cuma buat passion, mungkin udah nggak ada lagi yang dikejar buat dia. Udah juara dunia sekali, terus dia udah ngalamin banyak hal di F1, dia udah mendapatkan banyak hal dari F1. Sekarang lebih fokus sama keluarganya, terus dia juga udah mulai ngajarin anaknya ikutan karting gitu buat jadi pembalap F1 juga. Gua rasa Raikkonen akan balapan purely untuk passionnya dia gitu, dan dia as long as he can drive gitu ya, selama dia masih bisa balapan di F1 dia udah happy. Dan gue rasa 17 akan jadi posisinya dia di 2021. Next, 16, Russell. Kenapa? Karena mungkin dia akan gantiin Hamilton lagi, dapat poin dari Mercedes. Enggak, tapi menurut gue Russell adalah salah satu pembalap muda yang paling potensial di F1. One of the best youngsters on the grid, George Russell. Tapi lagi-lagi karena dia masih di Williams, juga gue rasa Williams belum bisa berbuat banyak. Kalau kita ngomongin 2022, mungkin Williams udah bisa lebih bicara banyak, tapi sepertinya belum di 2021. Next, 15 ada Mick Schumacher. Yes, anaknya legend Michael Schumacher. Lu semua pasti udah tahu Michael Schumacher, Ferrari. Wow. Nah, sekarang Mick Schumacher, anaknya, akan mencoba peruntungannya di F1 first season, dan dia dapat seat di Haas. Tapi lagi-lagi karena Haas juga belum banyak development, Haas juga belum kelihatan akan berkembang jauh lebih baik dari 2020. Gue rasa juga walaupun Mick Schumacher adalah pembalap yang potensial banget gitu. Kalau kita lihat kiprahnya dia di F2, dia juara F2 tahun lalu 15, gua rasa udah cocok buat Mick Schumacher di 2021. 14, Ocon. Renault gua rasa developmentnya nggak akan terlalu bagus di 2021. Bukan nggak terlalu bagus, tapi nggak banyak perubahan gitu. Bukan Renault, sorry, Alpine. Nah ya, jadi FYI, Renault akan berubah jadi Alpine di 2021, dimana Alpine ini adalah ya masih di grupnya Renault juga, cuma Alpine mungkin lebih sporty daripada Renault, kurang lebih kayak gitu. Nah, Alpine akan jadi tim baru di 2021. 13, guys, Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda pembalap paling kecil on the grid, 150-an tingginya, tapi musim lalu dia berhasil memberikan dia berhasil men-challenge Mick Schumacher dalam perebutan gelar. F2 tahun lalu perebutan gelarnya berlangsung sampai balapan terakhir, dan itu dramatis banget. Akhirnya Mick Schumacher juara, tapi gue yakin Tsunoda juga adalah pembalap yang sangat potensial. Dia punya mental yang kuat gitu, dan dia berbeda dari pembalap Jepang yang kita punya sebelum-sebelumnya. Tsunoda punya mental lebih buat balapan, buat fight sama driver-driver yang mungkin lebih punya nama di F1. Jadi Yuki Tsunoda dari 13, mungkin buat lo ini terlalu posisi yang terlalu rendah buat Yuki Tsunoda, tapi buat gua Alpha Tauri belum bisa berbuat banyak di 2021. Lagi-lagi karena fokusnya adalah 2022. Walaupun gue yakin 2021 akan jadi season yang sangat menarik buat ditonton. 2021 adalah
musim terakhirnya Honda sebagai engine supplier. Jadi setelah 2021 kita nggak tahu Red Bull dan AlphaTauri akan pakai mesin apa. 2021 mereka akan tetap pakai Honda, dan ya gue rasa nggak, dari segi engine supply gitu nggak akan ada perubahan di power unitnya Red Bull dan AlphaTauri. Next 12, Lance Stroll. Ya, ini dia pembalap yang menurut lu semua gitu cuma ada di F1 gara-gara bapaknya, gara-gara Lawrence Stroll. Bapaknya adalah pemilik dari timnya. Ya, tahun lalu dia balapan di Racing Point, Pink Mercedes. Nah, tahun depan dia akan balapan di Aston Martin, tim yang sama, beda nama gitu ya, cuman lebih keren aja. Aston Martin, kalau tahun lalu Pink, musim 2021 ini mereka akan tampil dengan warna hijau khas Aston Martin. Exciting. Nah, 2020 Lance Stroll berhasil mendapatkan podium 2 kali. Terus pole position Turkish Grand Prix di Istanbul. Walaupun orang menghujat dia dengan daddy money, pay driver segala macam, tapi dia berhasil membuktikan kalau dia lebih dari sekedar pay driver gitu ya. Dia pay gitu, tapi dia drive, dan dia drive-nya bagus. Ya kan? 11, Pierre Gasly. Yes, jadi Tsunoda tadi ada di 13, dan gue rasa Gasly juga nggak akan jauh-jauh, tetap di 11. Walaupun gue suka banget sama Gasly, cara dia balapan, terus mentalnya juga bagus, tapi mungkin 2021 belum jadi waktunya dia untuk bersinar. Walaupun gue akan expect dia buat sekali mungkin naik ke podium. Musim lalu dia juara sekali di Monza, bener nggak sih? Nah, mungkin musim ini dia akan bisa naik podium lagi 2021, tapi mungkin untuk memperbaiki peringkatnya dari 2020, gue rasa belum sampai ke situ. Lanjut 10, Fernando Alonso. Nah, Fernando Alonso pembalap baru ya, nggak baru-baru banget, tapi yes, kayaknya Renault dan Alpine nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya Alonso. Itu musim lalu kita lihat dia ada mulu di paddock. Di Abu Dhabi juga dia tes lagi pakai R25, mobil lamanya yang keren banget. Nah, di 2021 gue rasa ya dia akan hadir, tapi dia nggak akan bisa ngangkat Alpine terlalu jauh. Jadi gue rasa 10 ya udah cukup bagus buat Alonso. 9, Carlos Sainz. Nah, another Spanish, kompatriotnya Alonso. Sainz dan Ferrari setelah musim yang menurut gue lumayan oke di McLaren 2019-2020, Sainz akhirnya pindah ke Ferrari, dan gue rasa perlu lebih dari 1 season untuk Sainz adaptasi sama mobil barunya. Kalau kita ingat 2020 gimana Sebastian Vettel mati-matian gitu ya balapan pakai mobil Ferrari. Nah, gue rasa Sainz juga akan mengalami hal seperti itu, mungkin sedikit lebih baik dari Vettel, tapi Sainz juga nggak akan bisa jadi superior di 2021 dengan Ferrari. Sorry Sainz, tapi Sainz ada di nomor 9. 8, Sebastian Vettel, Herr Vettel. Nah, Vettel dan Aston Martin gue rasa akan jadi satu matchmaking yang keren banget. Kenapa? Gitu, karena Vettel akan pergi ke Aston Martin sebagai pembalap dengan segudang experience, segudang pengalaman yang dia punya gitu, dan dia akan ngebantu develop Aston Martin sebagai tim baru yang ya mungkin nggak baru-baru banget, tapi dia akan bawa sesuatu yang besar menurut gue di Aston Martin. Nah, jadi gue itu salah satu, sebenarnya Vettel dan Aston Martin adalah salah satu yang paling gue tunggu-tunggu di 2021 selain duo McLaren ya, Dando. Nah, 2021 Vettel dan Aston Martin gue rasa akan memiliki season yang baik tahun depan, tahun ini. Lanjut 7, Checo Perez.
Perez tahun lalu akhirnya setelah berapa? 190 balapan nggak pernah juara, akhirnya Checo Perez berhasil juara di Sakhir tahun 2020. Dia sampai nangis di podium waktu lagu kebangsaan Meksiko dikumandangkan. Nah, Checo gua rasa tahun ini dengan membalap di Red Bull, dia akan punya season yang oke gitu. Tapi lagi-lagi mungkin Red Bull juga nggak banyak perubahan dari segi mesin. Jadi Checo ada di posisi 7. 6. Charles Leclerc. Nah, Leclerc dan Ferrari adalah cerita yang berbeda dari Vettel dan Ferrari di 2020. Jadi gue rasa Leclerc dan Ferrari juga akan jadi cerita yang berbeda dari Sainz dan Ferrari di 2021. Ferrari akan selalu lebih memprioritaskan Leclerc, dan sepertinya itu akan berlanjut di musim ini. Walaupun semuanya masih harus dilihat lagi nantinya ya, tapi prediksi gue Leclerc akan berada di posisi 6. Nomor 5. Nah, are you ready? Nomor 5 mungkin ini agak surprising. Karena apa? Karena mungkin lu nggak setuju, mungkin lu akan menghujat gue karena ini. Tapi please jangan menghujat, karena gue bukan expert, dan mungkin lu juga lebih expert dari gue. Tapi feeling gue nomor 5 akan jadi posisi dari Valtteri Bottas. Yes, Valtteri Bottas gue rasa dia akan turun, karena Bottas menurut gue bukan Rosberg, dan McLaren belum nemuin Rosberg yang baru. Dengan Bottas sudah berapa musim di Mercedes, tapi Bottas belum bisa up the game. Gue rasa Bottas akan mendapatkan challenge yang berat banget di 2021. Bottas gue rasa masih nggak punya mentalitas itu. Karena itu menurut gue posisi kelima Valtteri Bottas. Oke. Nomor 4. Yes, call me anything. Nomor 4, Lando Norris. Lando Norris di 2 season pertamanya 2019-2020 dia berhasil nunjukin bahwa dia adalah salah satu pembalap yang punya potensi. Walaupun dia mungkin udah nggak bisa lagi dibilang pembalap junior, pembalap muda, walaupun masih muda ya. Tahun depan kalau nggak salah masih 22. Nah, tapi Lando Norris gue yakin di 2021 bisa fly high dengan McLaren, Mercedes itu ya, jadi orange Mercedes tahun depan. Lando Norris akan step up, dan gue rasa nomor 4 gue rasa pas buat Lando Norris tahun depan. Yes, gue suka banget Lando Norris, social media king, tapi bukan karena itu, karena gue yakin dia tuh pembalap yang bagus, Lando Norris. Nah, jadi musim depan Lando Norris akan ada di posisi keempat. Oke. Lanjut. Number 3. Mr. Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo, my boy. Musim depan sama kayak Lando, dan dia akhirnya ada di tim yang sama dengan Lando Norris. How exciting, guys. Nah, musim depan gue yakin Daniel Ricciardo bisa melakukan redemption. Nah, tahun depan gue yakin Dani Rick bisa masuk ke posisi 3. Gue nggak tahu kenapa ya, bukan karena gue McLaren fanboy atau apa gitu, tapi Daniel Ricciardo dari racecraftnya gue paling suka ngeliat dia balapan, dan itu bukan cuma buat dilihat mata doang gitu, tapi Daniel Ricciardo memang pembalap yang jago banget. Racecraftnya bagus, terus tire management bagus, dan ya pengalaman 7 kali juara, ya nggak sih? 7 bukan sih? Iya, 7 kali juara Grand Prix. Gua rasa dengan mobil yang bagus dari McLaren, dengan mesin yang bagus dari Mercedes, tahun 2021 Daniel Ricciardo bisa naik ke posisi ketiga. Oke, lanjut lagi. Nomor 2, guys, gue tinggal punya 2 pembalap nih. Di nomor 2 berarti ada
Max Verstappen. Yes, Max Verstappen, gue highly rate him gitu ya. Sebenarnya dia pembalap yang bagus banget. Dia udah 10 kali menang Grand Prix. Tapi lagi-lagi mungkin dari sisi emosionalnya dia yang kadang-kadang tuh nggak ngebantu dia. Setuju nggak sih sama gue? Nah, Max Verstappen mungkin perlu grow up, perlu lebih mature lagi. Walaupun ini sekarang dia udah lebih mature daripada yang dulu gitu ya, dia lebih tenang. Tapi mungkin dari sisi emosionalnya itu masih kadang-kadang bikin dia harus keluar, harus DNF, dan itu akhirnya dia gagal bersaing sama duo Mercedes. Jadi di nomor 1, sorry to say guys, kalau ada yang berharap ada juara baru di 2021, nah, menurut gua belum, karena 2021 masih ada Lewis Hamilton, atau gue ulang lagi, Sir Lewis Hamilton. Yes, dia udah punya gelar Sir sekarang kan. Nah, 2021 kayaknya akan menjadi tahun ke-8 buat Lewis Hamilton menjadi juara Formula One ya. 2021 Lewis Hamilton masih akan menguasai F1, walaupun 2021 DAS andalan Mercedes udah dilarang sama FIA. DAS nggak ada, tapi tetap Mercedes bukan cuma sekedar DAS kalau menurut gua. Mereka akan punya lebih dari itu. Mereka adalah tim yang isinya adalah juara, bahkan sampai mekanik Mercedes saja seperti kata Toto Wolff adalah orang-orang yang selalu ingin menjadi juara. Jadi Mercedes tetap akan jadi tim yang paling memungkinkan untuk menjadi juara di 2021. Dan gua harap ini akan berubah di 2022, tapi kayaknya untuk 2021 ini masih yang akan terjadi. Oke, 20 pembalap udah ada, prediksi gua udah selesai. Nah, please guys, kalau lu punya prediksi yang lain, tulis di bawah di comment box. Lu tulis prediksi lu gimana di 2021 ini, apakah jauh berbeda dari gua atau sama, atau lu pengen, atau lu yakin Hamilton gak akan juara di 2001. Oke guys, makasih udah nonton, makasih udah nemenin gua ngobrolin F1, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sekali lagi, tulis prediksi lu di komen, jangan lupa di like dan subscribe, karena gue akan hadir dengan episode-episode berikutnya. Tanpa lu like, tanpa lu subscribe, vroom vroom ciao akan ciao. Oke, kalau gitu sekian dari gue. See you next episode. Vroom vroom ciao.